أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para asatidzah, para murabbi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bermajelis kembali dalam majelis ilmu walaupun dengan menggunakan metode online, majelis talaqi kitab yang ini bekal kita semua, eh, kitab pembahasan tentang tazkiyatun nafs yang kami ambil dari buah karyanya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Judul kitab tersebut adalah Ashru Qawaidi fi Tazkiyatin Nafsi, atau Ashru 10 Qawaid, kaidah-kaidah fi Tazkiyatin Nafs, dalam Tazkiyatun Nufus, atau 10 kaidah-kaidah dalam penyucian jiwa. Insya Allah kita tidak akan terlalu panjang pembahasan ini. Ada 10 kaidah yang mudah-mudahan dari kaidah-kaidah tazkiyatun nafs ini adalah sebagai bagian, sebagai metode, sebagai sumber bagi kita semua untuk menjadikan jiwa kita ini adalah jiwa-jiwa yang senantiasa bersih, jiwa yang berusaha untuk jiwa yang suci, karena kebersihan jiwa ini yang akan berpengaruh kepada semuanya, bahkan dalam masalah-masalah ibadah kita. Bahkan sebaliknya, apabila jiwa kita ini terkontaminasi, jiwa kita ini rusak, maka akan berpengaruh kepada yang lainnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, memberikan keistiqomahan, bisa kita bahas kitab ini sampai dengan tuntas insya Allah. Para asatidzah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ashru qawaidi fi tazkiyatin nafs, 10 kaidah-kaidah dalam tazkiyatun nafs. Kitab ini dikarang oleh atau ditulis oleh beliau Syekh Abdul Razak Ibni Abdul Muhsin Al-Badr, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Dituliskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Sedikit kami akan uh, menyebutkan tentang biografi beliau, mungkin tidak terlalu panjang. Jadi penulis bernama Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr. Ya, beliau sebagaimana mungkin sebagian besar kita semua sudah mengetahuinya, ya beliau adalah putra salah seorang ulama yang cukup dikenal di kota Madinah. Ya bahkan dikatakan sebagai ahli hadisnya di kota Madinah yang masih hidup sampai dengan saat ini, yaitu Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Ya beliau punya salah satu putranya bernama Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Maka ayah dengan putranya ini kedua-duanya adalah seorang alim. Ya bahkan yang beberapa yang pernah ya kami bermajelis dan kami juga pernah berjumpa dengan sosoknya langsung, baik itu di kota Madinah maupun beberapa kunjungan beliau ketika di Indonesia. Syekh Abdul Razak ini beliau dilahirkan di salah satu kota di Saudi Arabia, yaitu nama kotanya adalah kota Zulfi. Kota Zulfi ini letaknya kurang lebih 300 km
arah utara dari ibu kota Saudi Arabia, atau 300 kilometer arah utaranya dari kota Riyadh. Ya, beliau dilahirkan pada hari Rabu di tahun 1382 Hijriah, bertepatan tanggal 22 Zulqa'dah. Atau kalau dalam miladiahnya, beliau lahir tanggal 17 April 1963 Masehi. Ya, beliau tumbuh besar di kota ini, ya, dan beliau belajar di sekolah yang sekolahnya diasuh oleh ayahnya sendiri. Dan beliau dari sisi pendidikan, ya, beliau menyelesaikan sampai tingkat doktoral. Walaupun sebenarnya beliau ini spesialisnya, kalau kita sering mendengar ceramahnya atau bahkan tulisan-tulisan beliau, itu justru lebih banyak muatannya adalah seputar akidah, ya. Dan saat ini beliau bergelar profesor dan guru besar, dan salah satu staf di pasca sarjana di Islamic University of Madinah, di fakultasnya apa namanya, di fakultas dakwah, jurusan akidah. Dan beliau juga masih aktif, ya, sebagai salah satu pengajar di Masjid Nabawi sampai dengan saat ini. Kemudian karya beliau, ya, saya kira cukup sangat banyak sekali. Ya, mungkin di antara para asatidzah sekalian ada beberapa kitab yang memang beliau tahqiq, ya, dan ada beberapa karya-karya beliau yang cukup sangat banyak. Sekali lagi, walaupun kalau kita cermati bahwa tulisan-tulisan beliau itu lebih banyak muatannya atau lebih banyak pembahasannya adalah dalam masalah-masalah akidah. Tapi ya, ada beberapa karya beliau juga yang banyak juga selain daripada pembahasan-pembahasan akidah. Salah satunya adalah, ya, karya yang kita bahas di kesempatan malam hari ini, yaitu tentang kaidah tazkiyatun nafs. Nah, itu sedikit tentang biografi beliau. Mungkin nanti para asatidzah bisa melengkapinya. Biografi beliau mungkin bisa dalam beberapa karya-karya beliau, atau mungkin banyak yang kita temukan dalam dunia maya, insya Allah. Baik para asatidzah sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan mulai kajian talaki kita. Judul kitab ini Ashru Qawaidi fi Tazkiyatin Nafsi. 10 kaidah-kaidah fi tazkiyatin nafs, dalam tazkiyatun nafs, dalam tazkiyah, penyucian jiwa. Buah karya li Syekh Abdul Razak Ibni Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Ya, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Baik, kita masuk pendahuluan terlebih dahulu, ya. Silakan di halaman yang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Kami akan membacakan dulu, ya, beberapa apa namanya, beberapa per paragraf-paragraf, baru nanti kami kemudian eh, coba terjemahkan dengan bahasa yang baik, insya Allah, baru kemudian kami akan menjelaskan sedikit dari penjelasan tersebut. Muqaddimatun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatimil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil Hadi al-Amini wa ala hadihim ila yaumiddini. Amma ba'du. Muqaddimatun, ya, muqaddimah, pendahuluan atau pengantar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji
bagi Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi yang paling mulia, wa khatimil mursalin, penutup para rasul, nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina, teladan dan penyejuk, ya, penyejuk qurrata a'yun, maksudnya penyejuk mata kita semua, yaitu Muhammad ibni Abdullah Al-Hadi Al-Amin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadi Al-Amin, ya, artinya yang mendapatkan petunjuk, Al-Hadi Al-Amin, dan yang dipercaya, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, juga kepada keluarga dan para sahabat beliau seluruhnya. Waman sara ala hadihim ila yaumiddin, dan siapapun yang berjalan di atas petunjuk beliau sampai dengan hari kiamat. Amma ba'du, amma ba'd. Ini para asatidzah sekalian, kalau kita cermati beberapa para ulama kita, ya, mereka ulama-ulama yang produktif dalam tulisan-tulisan mereka, ya, dan ini merupakan kebiasaan memulai di dalam pengantarnya, dalam pendahuluannya, untuk senantiasa memulai memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kemudian juga berselawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang, ya, kita sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa syukur kita, ya, kepada Allah juga dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok manusia yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sosok nabi di antara nabi-nabi yang terbaik di antara nabi yang ada, yang Allah karuniakan petunjuk, yang Allah senantiasa manusia yang paling dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapapun yang berada di atas jalannya dan juga mengingatkan di atas jalan para sahabatnya, karena manusia yang paling terbaik, ya, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau generasi yang paling terbaik adalah mereka generasi para sahabat, atau generasi yang hidup pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang beriman atas risalah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka yang diwafatkan di atas keimanan. Maka siapapun yang menempuh jalannya, siapapun yang mengikuti jalan Nabi dan jalan para sahabatnya, maka mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka yang berusaha berjalan di atas petunjuk, ya, Nabi dan para sahabatnya sampai dengan hari kiamat. Dan ini adalah sekali lagi di antara kebiasaan, ya, kebiasaan para ulama dalam buku-buku mereka, yang mengawalinya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan pujian tersebut juga sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah, dan juga wujud rasa syukur Allah telah mengutus Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada umatnya. Baik, yang selanjutnya
Paragraf yang selanjutnya, فَالنَّفْسُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْ الْإِنْسَانِ أَمْرُهَا عَظِيمٌ وَشَأْنُهَا كَبِيرٌ فَقَدْ أَقْسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَدَدٍ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ الْكِبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى عَظَمَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في سورة الشمس على النفس المفلحة وغير المفلحة. Kata penulis rahimahullah hafizahullah taala, فالنفس التي بين جنبي الإنسان. فالنفس, jiwa manusia, allati baina jambail al-insan. Jiwa manusia itu memiliki dua sisi. Maksudnya, yang dimaksud dengan dua sisi di sini, ada jiwa yang baik, ada jiwa yang buruk. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, jadi jiwa manusia itu memiliki dua sisi, atau terbagi menjadi dua. Jiwa yang baik dan jiwa yang buruk. Amruha azimun. Dan ini adalah perkara yang sangat urgent, yang sangat penting untuk diperhatikan. Wa sya'nuha kabirun. Ya, dan ini sangat sangat penting sekali untuk kemudian kita cermati. Ya, sangat besar, sangat sangat urgent untuk kemudian kita perhatikan. Faqad aqsamallahu azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah bi'adadin min makhluqatihil kibarid dallati. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan sejumlah makhluknya yang agung, ala azamatihi, ad-dallati ala azamatihi, yang menunjukkan keagungannya, fi surati syamsi, di dalam surat Asy-Syams. Karena permasalahan jiwa ini adalah permasalahan yang sangat urgent. Sebagaimana yang kami singgung di awal tadi, bahwa perkara tazkiyatun nafs, perkara tentang penyucian jiwa ini adalah ya perkara yang masing-masing kita ini senantiasa perlu memperhatikan. Perkara yang penting, perkara yang harus setiap kita itu selalu memperhatikan jiwa-jiwa kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa ini adalah bagian dari bentuk sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bersama para asatidzah sekalian bahwa segala sesuatu yang Allah jadikan sumpah itu menunjukkan bahwa perkara tersebut adalah perkara-perkara yang penting. Itulah salah satu sebabnya kalau kita cermati di dalam Al-Quran, banyak di antara surat-surat yang diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpahnya. Yang menunjukkan bahwa ketika Allah bersumpah dengan menyandarkan atau bersumpah atas nama makhluknya, ini menunjukkan bahwasanya sumpah atau makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menunjukkan sebagai perkara yang penting dan termasuk juga di antara perkara yang agung. Yang tujuannya adalah Allah ingin menunjukkan kemahaagungannya. Dan salah satu di antara yang Allah jadikan sumpahnya adalah Allah bersumpah dengan jiwa manusia. Sebagaimana
yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Asy-Syams. Kemudian beliau melanjutkan, ala wa fi surati syamsi ala nafsil muflihati wa ghairi muflihati. Di dalam surat Asy-Syams kata beliau itu bahwa di sana di dalam surat Asy-Syams ada jiwa yang an-nafs al-muflihah, jiwa yang beruntung, wa ghairi al-muflihati, dan ada jiwa yang tidak beruntung. Ya, sebagaimana di awal tadi, bahwa jiwa manusia itu ada dua sisi, ada jiwa yang baik, ada jiwa yang buruk. Nah, jiwa yang baik dan jiwa yang buruk ini, kalau Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syams sebagai jiwa yang beruntung, dan ada jiwa yang tidak beruntung. Kemudian beliau melanjutkan, faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahaya di pagi hari. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, dan siang apabila telah menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila telah menutupinya. Was sama'i wama banaha, dan langit serta yang yang dan langit serta pembinaannya. Wal ardi wama tahaha, dan bumi beserta hamparannya. Wa nafsi wama sawaha, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah itu mengilhamkan kepada jiwa itu ada jalan fujur, jalan yang fasik, wa taqwaha, dan ada jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa tersebut. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotorinya. Dari ayat inilah beliau mengambil bahwa jiwa Allah sebutkan di dalam surat ini ada dua. Ada yang muflihah, ya sebagaimana ayat qad aflaha, ada jiwa yang beruntung, dan waqad khaba man dassaha, dan juga ada jiwa yang tidak beruntung atau jiwa yang rugi. Baik, kemudian beliau melanjutkan, qad aflaha man zakkaha. Qaulullah jalla wa ala, qauluhu azza wa jalla, firman Allah di ayat di atas, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Beliau melanjutkan, aslu zakati hiya az-ziyadatu fil khairi wal muradu bil ayati huna anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha wa sumuwiha bil istikthari minat ta'ati wal khairati wal ibtiadi anis syururi was sayyiati
tahaqqaqa falahuhu. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, aslu zakati, makna asal atau asal dari kata az-zakat, ya, asal kata dari kata az-zakat, hiya adalah az-ziyadatu fil khairi, yaitu bertambahnya dalam kebaikan. Wal muradu bil ayati huna, maka yang dimaksud dalam ayat tersebut, maksudnya qad aflaha man zakkaha, kata zakkaha itu yang beliau ambil bahwa asal dari kata az-zakah, bahwa yang dimaksud ayat di dalam surat tersebut anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi, kata beliau bahwa siapa saja yang berusaha untuk menyucikan dirinya, menyucikan jiwanya, wa islahiha, dan memperbaikinya, wa sumuwiha, dan mengisi jiwanya, bil bil istikthari minat ta'ati wal khairati, dengan memperbanyak melakukan ketaatan-ketaatan, wal khairati, dan kebaikan-kebaikan, wal ibtiadi anis syururi, dan menjauhi serta menjauhi segala bentuk keburukan-keburukan, wasayyiati, ya, artinya sama, hampir sama, ya, keburukan ataupun kejahatan-kejahatan, tahaqqaqa falahuhu, maka ia pasti atau dia berhak untuk mendapatkan keberuntungan tersebut. Maka ia pasti akan mendapatkan keberuntungan. Dari sini, para asatidzah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kata beliau, maksud dari qad aflaha man zakkaha, beliau menjelaskan bahwa zakkaha diambil dari kata az-zakah, bahwa makna asal zakat itu adalah bertambahnya kebaikan-kebaikan. Sehingga siapapun di antara manusia, siapapun di antara kita yang senantiasa berusaha, sekali lagi, yang senantiasa berusaha untuk selalu memperhatikan jiwa kita ini. Dengan cara apa? Bukan sekedar memperhatikan, tapi berusaha untuk mencari jalan-jalan bagaimana agar membersihkan jiwa kita, agar senantiasa selalu memperbaiki jiwa kita. Dan setelah itu kita isi jiwa kita ini dengan apa? Kita isi dengan memperbanyak melakukan amal-amal saleh, dengan memperbanyak melakukan ketaatan-ketaatan, dengan memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan, dan sekaligus juga serta menjauhkan hal-hal yang dapat mengotori jiwa, hal-hal yang dapat merusak jiwa, yaitu apa? Baik itu dosa, baik itu perbuatan keburukan, dan bentuk apapun bagian dari keburukan, maka kata beliau, tahaqqaqa falahuhu, maka ia berhak, maka ia pasti akan mendapatkan keberuntungan tersebut, sebagaimana yang Allah katakan di dalam ayatnya, qad aflah, maka sungguh beruntunglah orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Maka siapapun yang ingin mendapatkan jiwa yang beruntung atau ingin mendapatkan keberuntungan, maka hendaknya dia memperhatikan jiwanya, membersihkan jiwanya, dan mengisinya dengan kebaikan, dan menjauhkan hal-hal yang dapat
mengotori jiwa-jiwa tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, wa qawluhu azza wa jalla, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Aslu at-tadsiyati, aslu at-tadsiyati huwa al-ikhfa'u, fal-'asi qad akhfa nafsahul karimata bifi'lil athami wa tamaraha biradhaili wal khasaisi wa qama'aha wa ahlakaha bifi'lil uyubi hatta sarat nafsan dani'atan wadhi'atan munhattatan wastahaqqat bidzalika al-khaybata wal khusrana wal iyadzu billah. Kata beliau hafizahullah taala ketika beliau menjelaskan firman Allah, waqad khaba man dassaha, kata Allah, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Nah, kita bahas, yaitu ada hati, ada jiwa yang tidak beruntung. Sebagaimana yang pertama kata beliau ada jiwa yang beruntung, maka beliau ingin menjelaskan jiwa yang kedua adalah jiwa yang tidak beruntung. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, waqad khaba man dassaha. Kata beliau, aslu at-tadsiyati, asal dari kata dassaha, ya, at-tadsiyah maksudnya, asal kata tadsiyah huwa al-ikhfa, adalah al-ikhfa yang artinya menutupi. Fal-'asi qad akhfa nafsahul karimata, orang yang bermaksiat, fal-'asi adalah akhfa nafsahu al-karimata bifi'lil athami. Orang yang bermaksiat artinya dia menutupi jiwanya, akhfa nafsahu al-karimah, dia menutupi jiwanya yang mulia itu bifi'lil athami, dengan melakukan berbagai bentuk dosa-dosa. Wa tamaraha, dan menguburnya, birradhaili, dengan berbagai hal yang rendah, wal khasais, dan hal yang hina, wa qama'aha, dan ia menghancurkannya, wa ahlakaha, dan merusaknya, bifi'lil uyubi, dengan melakukan perbuatan atau melakukan perbuatan yang tercela atau melakukan berbagai hal yang tercela, hatta sarat nafsan, sehingga menjadikan jiwanya menjadi jiwa yang dani'atan, jiwa yang rendah, wadhi'atan, munhattatan, menjadi jiwa yang rendah, menjadi jiwa yang hina, menjadi jiwa yang maksudnya jiwa yang terpuruk, ya, jiwa yang rendah, jiwa yang hina.
wastahaqqat bidzalika, maka jiwa yang seperti itu berhak al-khaybata wal khusran wal billah. Maka jiwa yang keadaannya seperti itu maka berhak mendapatkan kekecewaan dan mendapatkan kerugian. Di mana? Di akhirat. Wal billah. Maka para asatidzah sekalian, Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan jiwa yang tidak beruntung atau jiwa yang tatsiyah tadi, atau asal dari kata waqad khaba man dassaha, ya beliau menjelaskan bahwa dassaha diambil dari kata tatsiyah yang artinya adalah al-ikhfa, menutupi. Maka orang-orang yang bermaksiat, maka beliau katakan orang yang melakukan perbuatan dosa atau orang yang bermaksiat, maka hakikatnya mereka adalah orang-orang yang menutupi jiwanya yang mulia tadi dengan dosanya yang dia lakukan tadi. Bahkan semakin seringnya dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ya, bahkan sampai pada kondisi seakan-akan dia ingin menguburnya jiwa tersebut, sampai kemudian kondisinya menjadikan jiwa tersebut adalah jiwa yang rendah, jiwa yang hina, bahkan mungkin bisa menghancurkannya diakibatkan karena perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Maka ketika seiring dengan perbuatan dosa yang dilakukan, maka keadaan yang seperti inilah jiwa yang dimilikinya adalah jiwa yang mendapatkan kekecewaan, jiwa yang mendapatkan kerugian, dan inilah yang dikatakan jiwa yang tidak beruntung, ghairu muflihah yang beliau sebutkan di atas, ya. Dan ini kerugiannya lebih sangat nampak ketika nanti di akhirat, ya, karena para asatidzah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena di akhirat itu salah satu yang akan berpengaruh, ya, barometer bagi seorang hamba adalah bukan dari sisi fisik yang nampaknya, tapi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, illa man atallah biqalbin salim. Ya, mereka yang datang kepada Allah dengan hati, dengan jiwa-jiwa yang selamat. Ya, oleh sebab itu, maka kata beliau hafizahullah taala, maka kita harus tahu, ya, mana jiwa yang beruntung yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syams, dan mana itu jiwa yang mendapatkan atau jiwa yang tidak beruntung, mana itu jiwa yang baik dan mana itu jiwa yang beruntung. Jiwa yang baik adalah mereka jiwa-jiwa yang beruntung, sementara jiwa yang tidak beruntung itulah jiwa yang tertutup atau jiwa yang buruk, ya, diakibatkan karena perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, sehingga pemiliknya mengecewakan jiwa yang mulia yang ada di dalam dirinya, bahkan merendahkannya, sampai kemudian ia mendapatkan kerugian yang besar kelak nanti di akhirat. Wal'iyadu billah. Baik para asatidzah sekalian, kemudian yang selanjutnya, kata beliau hafizahullah ta'ala, fannufusus syarifatu la tarda minal asya'i illa bi'a'laha wa afdaliha wa ahmadiha aqibatan wan nufusud dani'atu tahumu hawla dana'ati wa taqa'u 'alayha kama yaqa'u adh-dhubabu 'ala al-aqdhari
فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة ولا بالسرقة والخيانة لأنها أكبر من ذلك وأجل. Saya lanjutkan ya. والنفس المهينة الحقيرة والخسيسة بالضد من ذلك، فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها. Baik, para asatidzah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau hafizahullah taala, "Fan-nufusy syarifatu", jiwa yang mulia, la tarda minal asya'i illa bi'a'laha. Jiwa yang mulia itu tidak akan pernah ridha terhadap sesuatu illa bi'a'laha, kecuali terhadap sesuatu yang paling tinggi, wa afdaliha, paling utama atau paling mulia, wa ahmadiha, dan paling terpuji atau paling terbaik, akibatan, yaitu hasil akhirnya. Jadi jiwa yang mulia, an-nufus asy-syarifah, itu tidak akan pernah ridha terhadap sesuatu. Jadi jiwa-jiwa yang dimiliki, jiwa-jiwa mulia yang ada di dalam diri seorang hamba, itu dia tidak akan pernah ridha terhadap sesuatu apapun, kecuali jiwa yang mulia tersebut memiliki sesuatu yang paling tinggi juga, sesuatu yang paling mulia, ya, sesuatu yang paling terpuji, terbaik, ya. Akibatan maksudnya hasil akhirnya. Ya, dia tidak mau karena jiwa yang mulia itu, maka sebagaimana dia berusaha untuk menjaganya dan senantiasa merawatnya dengan baik, maka hasil akhirnya pun akan sesuai dengan, ya, hasil dari apa yang dia telah lakukan terhadap jiwanya tersebut. Wan nufusud dani'atu, adapun jiwa yang dani'ah, adapun jiwa yang rendah, tahumu haulad dana'ati, adapun jiwa yang rendah, dia hanya berputar di mana? Di sekeliling perkara-perkara yang ad-dana'at, ya, sebagaimana jiwanya rendah, jadi dia hanya berputar di perkara-perkara yang hina saja. Wa taqa'u 'alaiha kama yaqa'u dzubabu 'alal aqdhari. Dia yang mendekati atau dia yang hinggap dalam perkara hina tersebut, sebagaimana kata beliau, kama yaqa'u adzubabu, sebagaimana seekor lalat adzubab yang hinggap alal aqdhari, yang hinggap di kotoran. Fannufusu syarifatul aliyah, dan jiwa yang mulia dan lagi tinggi, la tarda bidzulmi,
tidak akan pernah ridha terhadap bentuk apapun yang namanya kezaliman. Wala bil fawahish, dan perbuatan fahisyah, perbuatan keji apapun. Wala bisariqah, ya pencurian, wal khiyanah, dan pengkhianatan. Li'annaha, karena, ya, maksudnya jiwa yang mulia tadi, jiwa yang tinggi tadi, li'annaha akbaru bin dzalika wa ajallu. Karena jiwa tadi itu, ya, lebih mulia daripada itu semua. Dia lebih besar, lebih agung daripada itu semua. Makanya jiwa yang syarifah, al-aliyah, itu dia tidak akan pernah ridha dengan apapun bentuk kezaliman. Ya, jiwanya tidak ingin terkontaminasi dengan hal-hal yang berseberangan dengan, ya, sesuatu yang hina di dalam agama Islam. Wan nafsu al-mahinatu al-haqiratu al-khasisatu, sedangkan jiwa yang hina, an-nafsul mahina al-haqirah, jiwa yang hina, jiwa yang rendah, ya, biddiddi min dzalika, kebalikan dari hal itu semua. Fakullu nafsin, dan setiap jiwa, tamilu ila ma yunasibuha wa yushakiluha, maka masing-masing setiap jiwa itu akan cenderung kepada sesuatu yang selaras atau sesuatu yang cocok, sesuatu yang pas baginya, wa yushakiluha, dan yang sesuai dengannya. Jadi masing-masing jiwa itu dia akan cenderung, ya, akan berjalan yang sama, akan selaras dan sesuai, ya, kepada sesuatu tersebut. Ya, maka jiwa yang mulia tadi dia akan selaras dengan nilai-nilai kebaikan, dengan nilai-nilai amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah, ya. Maka jiwa yang mulia dia akan sejalan, selaras. Sebagaimana sebaliknya, ya, sebagaimana sebaliknya, maka jiwa-jiwa yang rendah, yang hina tadi, maka dia juga sejalan karena dia kotor dengan segala bentuk perbuatan fahisyah, perbuatan kekejian, ya, perbuatan yang kotor, maka masing-masing selaras, masing-masing sejalan, masing-masing sesuai dengan, ya, keadaan jiwanya masing-masing. Kemudian beliau melanjutkan, walamma kanat tazkiyatun nafsi bihadhil ahammiyati, wajaba ala kulli muslimin nasihin linafsihi an yu'na biha inayatan faiqatan, wa an yujahida nafsahu fi hayatihi ala tahqiqi hadhihi al-ghayati al-hamidati liyufliha fi dunyahu wa ukhrahu wa yan'ama bis sa'adatil haqiqiyyati. Kata beliau melanjutkan, walamma kanat tazkiyatun nafs, oleh karena pentingnya penyucian jiwa tersebut, bihadhil ahammiyah, wajaba ala kulli muslimin nasihin li nafsihi, maka hendaknya setiap muslim wajib
untuk memperbaiki dirinya, memperhatikannya dengan bersungguh-sungguh. An yu'na biha inayatan fa'iqatan. Ya, untuk senantiasa benar-benar memperhatikannya ya secara bersungguh-sungguh. Wa an yujahida nafsahu fi hayatihi, dan senantiasa bersungguh-sungguh ya, maksudnya bersungguh-sungguh memaksa terhadap jiwanya dalam kehidupannya ala tahqiqi hadhil ghayatil hamidati, untuk bisa mewujudkan tujuan yang terpuji ini dalam kehidupannya. Liyufliha fi dunyahu wa ukhrahu, sehingga ia mendapatkan keberuntungan di dunianya dan juga di akhiratnya. Wa yan'ama bis-sa'adatil haqiqiyyati, dan ia bisa menikmati dan dia mendapatkan kenikmatan, dia menikmati bis-sa'adah al-haqiqiyyah, kebahagiaan yang sesungguhnya atau kebahagiaan yang hakiki. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, para asatidzah sekalian, maka hendaknya bagi kita semua, setiap muslim, hendaknya dalam masalah jiwa ini, kata beliau, adalah kewajiban untuk selalu memperhatikan, untuk selalu mencermati kondisi jiwa-jiwa kita yang ada di dalam diri kita ini dengan kesungguhan. Ya, maka ini bukan perkara yang ringan, para asatidzah sekalian. Ya, harus dengan kesungguhan. Bahkan berusaha mencoba untuk memaksa diri kita, jiwa kita, untuk bisa mewujudkan tujuan-tujuan yang terpuji ini dalam kehidupan kita di dunia. Sehingga apa? Ketika kita mendapatkan jiwa yang beruntung, jiwa yang bersih, jiwa yang mulia, jiwa yang tinggi tadi, maka ia berhak mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat, dan yang paling lebih dari itu semua adalah dia bisa menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya kelak nanti di akhirat. Kemudian beliau melanjutkan, fa inna lin nafsi 'alal muslimi haqqan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Wa yukhti'u man yadhunnu anna haqqaqan nafsi yakunu bitashdidi 'alaiha wa hirmaniha min huquqiha allati fatara Allah subhanahu wa ta'ala an-nufusa 'ala al-ihtiyaji ilaiha, kama yukhti'u man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bitafriti wa ihmali siyasatiha wa tarkiha munghamisatan fi syahwatiha wa nahwi dhalik. Kata beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan, fa inna lin nafsi 'alal muslimi haqqan. Ketahuilah, sesungguhnya jiwa seorang muslim itu memiliki hak yang harus dipenuhi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna li nafsika 'alaika haqqan.
Kata Nabi SAW, sesungguhnya pada jiwamu itu memiliki hak yang harus dipenuhi atas dirimu. Hadis ini dicantumkan di dalam musnadnya Al-Imam Ahmad, juga di dalam sunannya Abi Dawud, dan juga disebutkan di dalam sunannya Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Beliau melanjutkan, wa yukhti'u man yadhunnu, sungguh keliru orang yang menyangka anna haqqan nafsi yakunu bitasydidi 'alaiha. Sungguh keliru orang yang menyangka bahwa hak jiwa tersebut adalah dengan bersikap keras kepadanya. Wa hirmaniha, dan menghalanginya min huquqiha allati fatarallahu azza wa jalla, dari hak-haknya secara fitrah yang Allah ciptakan jiwa tersebut, an-nufusa 'alal ihtiyaji ilaiha, jiwa itu pasti butuh terhadap pemenuhan atau kebutuhan hak-hak tersebut. Kama yukhti'u man yadhunnu, sebagaimana juga keliru orang yang menyangka anna haqqan nafsi yakunu bitafriti, bahwa hak jiwa tersebut adalah dengan meremehkannya, ya, wa ihmali siyasatiha, ya, dengan meremehkannya, mengabaikan perbaikannya, wa tarkiha munghamisatan, serta membiarkannya tenggelam fi syahwatiha, dalam syahwat, wa nahwi dzalik, dan yang semisal demikian. Nah, apa yang beliau sebutkan ini, para sadidah sekalian, bahwa jiwa itu punya hak. Masing-masing di dalam diri kita itu punya hak, sebagaimana beliau mencantumkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inna li nafsika alaika haqqan. Ya, bahkan terhadap jiwa kita pun itu harus ada hak yang dipenuhi. Cara memenuhi haknya jiwa itu jangan sampai keliru, kata beliau. Sebagaimana sangkaan sebagian orang. Di antara kekeliruannya adalah ada sebagian orang yang memenuhi hak jiwanya itu dengan bersikap keras, dengan cara menghalang-halangi dari haknya, yang keluar dari sebagaimana fitrah yang Allah ciptakan kepada jiwa tersebut. Ya, walaupun jiwa tersebut memiliki kebutuhan-kebutuhan, tetapi ada sebagian orang yang ya terlalu tasydid, terlalu tasyaddud, ya terlalu keras di dalam memenuhi hak-haknya. Sebaliknya, ada sebagian orang juga yang ketika ia memenuhi hak jiwanya dengan cara sebaliknya, dengan cara meremehkannya, dengan cara mengabaikannya, tidak peduli dengannya. Jadi yang satu terlalu ekstrim cara memenuhi haknya, sementara yang satu justru malah mengabaikannya, meremehkannya. Bahkan ada yang sampai membiarkannya sampai berlarut-larut tenggelam dalam syahwatnya, atau yang semisal seperti yang banyak banyak terjadi. Eh, saya kira sampai di sini dulu, ya. Nanti paragraf yang selanjutnya insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Demikian para asatidzah sekalian, mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita ambil. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.